SMA Negeri 2 Rambatan mengharu biru suasana, isi dan misinya nan jauh ke depan padamu Indonesia. Semandura, Semandura berjaya senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana pagi ini, sehat? Sehat. Mimpi indah semalam? Indah. Mudah-mudahan mimpinya indah. Mimpi indah itu kan macam-macam ya. Mimpi masuk surga, mimpi dapat prestasi, mimpi sukses dalam belajar, sukses dalam pekerjaan. Nah, kalau orang mau berhasil itu harus punya mimpi. Nah, karena mimpi itu yang akan diwujudkan menjadi kenyataan. Baiklah, sebelum kita mulai agar kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah, kita harus melakukan yang diridhoi oleh Allah. Misalnya kita harus berdoa dulu, kemudian kegiatan kita seperti biasa tadarus, kemudian tahfiz. Nah, lalu nanti kita masuk ke kegiatan berikutnya. Namun sebelumnya ibu mau periksa dulu bagaimana kelas kita udah bersih semuanya? Nah, bagaimana pakaian? Tanya dulu, kenapa pakai baju sunat? Karena hujan tadi? Gimana baju kotor? Cuma satu bajunya. Oke, sekarang silakan berdua, silakan berdoa dulu. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa dimulai.
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Ya, terima kasih ya. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan beberapa tahap ya. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi awal yang baik ya, karena kita sudah meminta berkat dari Allah. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk. Nggak usah semuanya nak. Baiklah, ibu mau mencek hadirannya, mencek hadiran. Cuma ibu lihat Suryadi nak ada. Ya. Siapa lagi? Haikal. Rizky. Siapa lagi? Bunga. Siapa lagi nak? Ya, berarti ada hanya itu saja ya nak ya. Kita akan masuk ke persepsi. Kita kan sudah ada tertulis ya beberapa pertanyaan. Ibu akan bertanya kepada kelompok 1. Pilih dari yang ini mana yang kamu bisa. Apa masih ingat? Kebutuhan primer. Kelompok 1. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Nah, apa contohnya Saskia? Contoh kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, dan papan. Bagaimana kelompok lain? Betul? Betul. Tapi kan hapus buat kelompok 1. Mana yang bisa jawab ini? Kelompok mana yang bisa dijawab? Mana yang masih ingat? Dan jasmani, oke. Sama ada Nisa Fitri, apa itu kebutuhan jasmani? Yaitu kebutuhan untuk tubuh. Nah, oke. Apa contohnya ini? Contohnya yaitu pakaian olahraga. Oke, tapi kan hapus buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Nah, oke. Kelompok 3, apa yang diingat? Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani. Nah, siapa yang akan jawab? Siti. Nah, apa itu Siti? Kebutuhan rohani? Kebutuhan rohani? Kebutuhan rohani yaitu kebutuhan untuk ketenangan jiwa nanti. Contohnya 3. Contohnya itu yaitu jalan-jalan. Nah, oke, bagaimana kelompok lain? Betul jawabnya? Oke, terima kasih. Berikan aplaus buat kelompok 3. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti kamu sudah masih mengingat pelajaran lalu karena ini akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Sebelum kita belum masuk kegiatan inti, kita masih pendahuluan. Nah, kita masuk ke motivasi. Nah, coba bacakan apa itu yang bunyi artinya. Siapa yang bisa bacakan? Tolong yang lain yang belum. Fikri, tolong baca nih apa nih? Baca. Ada kelihatan? Ayo. Fikri dibaca surat apa, ayat berapa, dan apa artinya? Quran surat Al-Hijr ayat 16. Yang artinya, dan kami telah mengampakkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukurannya. Nah, ini arti surat ini artinya. Nah, suratnya tentu ada di dalam Al-Qur'an. Nanti kamu cek ya. Nah, yang Ibu tanyakan sekarang nih, coba kamu pikirkan tentang makna dari ayat Al-Qur'an tersebut dan bila dikaitkan dengan Pancasila, sila keberapa dan apa bunyi silanya. Nah, siapa yang bisa? Coba kamu pikirkan sebentar. Sudah dibacakan oleh Fikri. Sekarang apa maksud dari ayat ini? Coba Sarah. Maksud dari ayat ini ialah Allah menciptakan muka bumi ini sesuai dengan ukurannya. Oke, nanti sesuai dengan ukuran. Sekarang bertanya. Nah, kalau kita sebagai
sebagai umatnya tentu kita akan meniru pada sifat-sifat Allah ya, meskipun tidak akan seperti itu, cuma kita mengacu ke sana. Jadi kira-kira kalau kita sebagai manusia, bagaimana kita harus bertindak? Siapa yang bisa menjawab? Mensyukuri. Apa lagi? Apa maksudnya? Sesuai ukuran itu. Kita harus mensyukuri. Nah, bagaimana cara kita mensyukurinya? Siti, apa maksudnya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita tidak boleh berlebihan. Kita tidak boleh berlebihan dalam arti kita harus bagaimana? Harus hemat atau tidak Nah, kalau kita kaitkan dengan sila Pancasila, sila keberapa? Kelima. Gimana kaitannya dengan Pancasila? Suka hemat dan tidak boros salah satu makna yang terkandung dalam sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita berikan amplus. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke rangka acuan. Rangka acuan ini apa itu? Kita lihat dulu. Capaian pembelajaran kita yaitu pengetahuan yaitu tentang kelangkaan, kebutuhan, masalah pokok ekonomi dan biaya keluar. Nah, itu kemudian sedangkan CP 9-nya penelitian sederhana, nanti di bagian penelitian kita sekarang bagian dari teorinya ya. Kemudian karena kita masuk CP dari pengetahuan, di sini kelangkaan. Tapi di sini khusus untuk E11 itu kelangkaan sumber daya. Kita 70 metodenya discovery learning, itu menemukan, itu pembelajaran dengan menemukan. Metodenya ekotik, ekotik itu ekonomi dan tik. Jadi nanti kamu selain belajar ekonomi juga diajarkan keterampilan tik, yaitu di sini kita membuat poin-poin. Nah, nanti kemudian langsung presentasi. Kemudian alat media, LCD, LKPD, nanti sumber belajar, modul. Nah, untuk modul nak. Modul sudah ibu kirim di WA, sudah dibaca? Oke. Kemudian handle nanti ibu akan bagikan, handle ini isinya sama dengan modul yang dikirim di WA. Nah, kemudian nanti juga bisa lihat di Google, nanti kemudian juga poin-poin karya kamu. Nah, jadi karya kamu sendiri nanti akan menjadi sumber belajar kita, jadi media sekalian. Nah, kemudian penilaian itu yang kita nilai sikap, pengetahuan, keterampilan, nanti tabel lengkap ya, ada apa saja yang akan dinilai. Yang ini. Nah, di materi ajar ada fakta. Nah, fakta kalau musim rambutan apa yang banyak? Bagaimana harganya? Murah. Bagaimana sebaliknya? Jika rambutan sedikit, Itu fakta ya. Jadi kalau supaya jangan mahal, jangan langka, itu sebenarnya kuncinya ya. Kemudian ini konsep dan kelangkaan nanti lihat di bahan ajar kita prinsipnya. Nah, prinsipnya kalau sumber daya ekonomi terbatas, kebutuhan tak terbatas, itu baru kelangkaan. Tapi kalau sumber dayanya terbatas, kebutuhan tak ada, kita tidak membutuhkan, itu bukan kelangkaan. Jadi yang langka itu meskipun dia banyak, meskipun dia sedikit, tapi tidak kita butuhkan, tidak termasuk kelangkaan. Kemudian prosedur agar tidak mengalami kelangkaan, kita yang pertama kita identifikasi sumber daya kita, cari alternatif, kemudian penuhi kebutuhan yang penting saja, dan hemat pemakaian. Nah, kena ini juga kita kognitif. Nah, mungkin ini untuk yang kerangka acuan sudah selesai. Nanti untuk metode akan ibu jelaskan nanti metode yang kita pakai tadi ekotik. Berarti kamu nanti ibu beri pertama tugas individu, ya, kemudian tugas kelompok. Di dalam kelompok juga masing-masing kamu bekerja sesuai dengan pembagian tugas, karena nanti ada pembagian tugasnya. Nah, seperti yang telah kita lakukan kemarin-kemarin. Nah, kemudian kamu sudah kelompoknya sudah ada 3, kelompok 1, 2, 3. Kita akan bekerja dan ibu akan membagikan handout ya, atau modul ajarnya dengan tugas dengan LKPD-nya sekalian. Oke. Nah, ini lembar tugas individu. Masing orang 1. Yaitu menceritakan tentang sumber daya ekonomi di sekitar lingkungan tempat tinggal. Nah, nanti di sini isi nama jelas, kemudian di daerah mana isi. Nah, oke. Minta tolong Ibu Saskia dibagikan. Nah, oke, nanti kalau
kembalikan ke sana lagi ya Saskia. Kita akan lanjut ke tugas kelompok. Tugas kelompok ini ya nanti namanya tugas kelompok itu bagikan hanya 3, tetapi di dalamnya ada lembar-lembar yang akan kerjakan tandanya kamu berkelompok. Nah, nanti akan ada nama-namanya apa pekerjaannya sekalian. Nah, tolong Ibu siapa? Siti tolong dibagikan untuk masing-masing kelompok. Tolong kelompok 2. Atia, ini ada modul ajar. Ini sudah Ibu kirim di WA masing-masing ya. Nah, tolong Atia dibagikan ini 1 untuk berkelompok karena kamu masing-masing sudah ada di HP kamu. Itu gunanya kamu bawa HP sekarang. Kalau tidak sempat lihat ini kamu bisa lihat HP-nya. Nah, silakan Atia. Bagikan untuk masing kelompok. Oke, sudah dapat bagian lembar-lembar tugas semuanya? Tugas individu sudah dapat? Tugas kelompok? Sudah, oke. Baiklah, Ibu kan sudah mengirimkan modul ajar di WA ya. Jadi bisa kamu baca. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang telah membaca tadi malam? Sarah. Siapa lagi? Ramadhani Safitri ya. Oke, sekarang Ibu bertanya. Sarah, sudah baca kan? Sama siapa? Ramadhani Safitri. Sudah baca kan? Ya. Sudah melakukan tes, Nak? Sudah melakukan tes. Nah, berapa dapatnya sekarang? Belum sempat mencek. Nah, nanti dicek ya, Nak. Ramadhani. Alhamdulillah, ambil 7,5. Nah, itu boleh dicontoh ya yang lain tolong ya. Yang belum membaca, tolong dibaca. Nah, itu kan pengetahuan yang Ibu berikan itu. Nah, nanti kalau nggak dapat, ulang kembali tesnya. Nah, tapi saat tes nggak boleh lihat kunci jawaban. Itu namanya tes kejujuran, ya Nak. Tes kejujuran itu yang tahu cuma kamu dengan Allah. Jadi kalau kamu berdusta kepada diri sendiri dan kepada Allah. Tapi kan hapus bagi yang telah membaca. Silakan sudah individunya, nggak usah panjang-panjang Nak. Yang ada di lingkungan sekitar kita yaitu yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga sumber daya modal, yang keempat sumber daya manusia keuangannya Nak. Nah, ya. Bagaimana kelompok 3? Kita mulai? Sudah, Bu. Menceritakan tentang sumber daya yang ada di lingkungan sekitar tempat lu tinggal. Misalnya di Jorong Begadang. Nah, sumber daya alam apa yang ada di sekitar sini? Kemudian kalau sumber daya manusianya apa saja yang ada? Itu sumber daya modal. Nah, itu gunanya kami baca materi yang tadi malamnya. Nah, kalau tidak dibaca nanti kami tidak akan paham. Alhamdulillah Ibu lihat nih kelompok 1 udah ada yang selesai. Nah, Windy kita berikan hapus buat Windy nih. Oke. Sudah siap tugas individunya? Nah, oke, kita silakan kelompok 1 dulu. Siapa yang akan maju? Windy. Nah, Windy mewakili kelompok 1 meskipun tugas individu ya, karena nggak mungkin semuanya akan maju. Nanti minggu besoknya bergantian, oke? Silakan mulai Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Masuk Fadilah kelas 10 Pasir 1 akan menceritakan tentang sumber daya ekonomi di Jorong Picuran Gadang. Sumber daya alam itu dapat di Jorong Picuran Gadang itu danau, pertanian, dan perkebunan. Sumber daya manusianya terdiri dari petani, nelayan, buruh, tukang kebun. Sumber daya modalnya itu gedung sekolah, masjid, jalan raya. Sumber daya seninya itu ahli pembuat kerajinan atau pengusaha perabot, pengusaha ikan bilis. Barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya ekonomi tersebut yaitu beras, perabotan, dan ikan bilis. Nah, oke, kita berikan hapus buat Windy. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Siapa yang mewakili? Suci. Nah, ya, silakan Suci.
kelas 10 fase 1 akan menceritakan sumber daya ekonomi di Jorong Dare. Sumber daya ekonomi terbagi menjadi 5, yaitu 1. Sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di daerah saya yaitu pertanian dan perkebunan. Di pertanian tersebut, para petani banyak bekerja untuk mendapatkan produksi utamanya, yaitu beras. Dan perkebunan juga bekerja untuk mendapatkan hasil masing-masing sesuai bidangnya. 2. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang ada di daerah saya yaitu petani, petukang, dan peternak. 3. Modal. Terdapat bangunan masjid dan beberapa musola. 4. Skill. Skill yang ada di daerah saya yaitu pengusaha perabotan. 5. Barang dan jasa. Yang dihasilkan adalah seperti meja, kursi, lemari, dan berbagai alat perabotan rumah tangga. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali Cici, kita berikan aplaus. Oke. Nomor 3, siapa yang wakili? Nomor 3? Fikri. Nah, silakan Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumber daya ekonomi yang ada di Jorong Kota Lajang yaitu sumber daya alam seperti perkebunan dan pertanian. Sumber daya manusia yaitu kebanyakan guru, ustadz, dan dokter. Sumber daya modal berupa gedung sekolah, masjid, gedung kantor wali, dan lainnya. Sumber daya skill seperti pengusaha perabotan dan seterusnya. Barang dan jasa yang dihasilkan yaitu hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perabotan seperti meja dan kursi. Terima kasih. Nah, Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, kita berikan aplaus buat Fikri kelompok 3. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti orangnya akan tampil di depan itu bertukar ya nak ya. Nah, supaya kita bergiliran. Kalau semuanya mungkin tidak cukup waktu kita akan habis. Tugas individu sudah, sekarang kita masuk tugas kelompok. Pembagian tugas kelompok bisa lihat di LKPD-nya. Tolong ketua dilihat. Nah, di situ sudah ditentukan siapa yang akan menjadi pembuat laporan manual. Nah, siapa yang akan mengisi nomor, siapa yang mengisi notulen, kemudian siapa yang akan membuat poin-poin. Nanti pada saat presentasi, siapa yang menjadi moderator, presenter, notulen, dan bertanya. Kemudian siapa yang akan menjawab. Udah bisa ya, tolong ditentukan, jangan sampai teman tidak kebagian. Oke, satu tugas bisa 2 orang. Nah, lihat contoh kerjanya. Lah, silakan bekerja. Pembagian tugas, sudah ada siapa yang buat nomor. Buat namanya dulu, siapa yang akan menulis notulennya, ini notulen namanya. Yang mengisi notulen itu siapa? Coba lihat notulennya, misalnya di sini. Nah, nama-nama di sini semuanya nah. Nama dari nomor 1 sampai 12. Kamu ada semua sampai 12. Dan terus kamu bagi-bagi aja lah. Supaya dapat. Nah, ini baru bagus kelompok 1. Ya di sini nama-nama anaknya di sini semuanya. Nama-nama siswa di sini semuanya. Nah, di sini namanya. Jadi Alif kerjanya sebagai ini nanti. Alif sebagai presenter, presentasi. Mbak Koper yang mana yang Koper? Tahu Koper nih, Koper namanya Koper itu kan halaman depan. Nah, nih kan ada nama-nama ini nama-nama kelompok. Kalau kamu tulis namanya berarti tahu kamu hadir di sini. Tuh, nah. Oke. Nah, tadi ada yang bertanya notulen. Notulen itu artinya tulisan hasil yang telah didaftar itu namanya notulen. Selesai ya? Perhatikan, buka nih halaman ini dulu. Sebab nanti jadi jelas ini Koper siapa yang akan mengerjakan, ini notulen siapa yang akan mengerjakan. Nah, nanti ini dari ini. Jadi nanti tidak terfokus di tugas ini, yang lain bisa dialihkan. Nah, siapa yang akan
kelompok 1 sampai 4, kelompok 2 5 sampai 4, berarti 3 9 sampai 13. Nah, sekarang kita mulai kelompok 1 tidak lengkap. Nah, sekarang silakan kelompok 1 membuat tugas. Nah, silakan diikuti. Yang lengkap profesor, yang tidak lengkap lain. Profesor. Ibu yang tidak lengkap. Yang kita baca yang di poin-poin itu ke depan. Nah, nomor 9 sampai 13. Nomor 9 sampai 13. Nah. Penilaian. Nah, boleh. Termasuk dalam dada seperti Silakan kelompok 2 akan membuat PowerPoint yang nomor 5 sampai nomor berapa nak? Nah, nomor 5. Buat pertanyaannya dulu. Apa nomor 5? Bagaimana hubungan antara pencari kerja dengan lamaran kerja yang tersedia? Dengan lapangan kerja yang tersedia di Kabupaten Tanah Datar. Di Kabupaten Tanah Datar. Apakah telah seimbang? Apakah telah seimbang? Pasti. Jelaskan jawaban ini. Silakan kelompok 3, siapa wakil yang akan membuat bahan presentasi? Dan silakan. Nomor 9 sampai nomor kalau enggak selesai sampai nomor 12 ke nomor mana? Sini dulu. Sebelah sini dulu. Boleh yang satu membacakan, yang satu apa? Nah, ini kan kelompok 3 ya. Itu siapa yang suka ikonnya apa? Silakan di pertanyaannya. Nomor 9, nah, nomor 9. Baca apa tadinya? Ya. Oke.
benar di situ. Sudah koma. Biasakan nak, sudah tanda koma itu spasi. Nah. Baiklah, sambil menunggu teman kelompok 3 sedang mengetik. Nah, ini Ibu ajarkan cara memakai pointer. Ini namanya pointer. Pointer ya. Nah, cara memakainya nanti kan kadang-kadang kalau kita nggak pakai ini, kan kita terpaksa duduk di laptop saja ya Nak. Kalau ini kita bisa kemana-mana. Nah, dari sini misal dari jauh Ibu bisa menunjuk. Jadi yang di depan ini untuk menunjuk. Nah, nanti warnanya merah nanti. Ibu tunjuk, nah kan merah nih. Misalnya Ibu mau menunjuk ini, sumber daya manusia Kabupaten Tanah Datar. Kemudian tidak ke bawah. Paham yang bagian mana untuk menunjuk Nak? Nah, bagian yang paling atas. Oke. Kemudian bagian yang paling bawah. Paling bawah untuk maju. Maksudnya itu kan halaman misalnya halaman 9 misal. Kita mau maju ke halaman 10, kita tekan yang nomor 3. Nomor 3 ya Nak. Nah, kalau itu kan nggak bisa kita pakai karena dia sedang mengetik ya Nak. Nah, nanti yang di tengah untuk mengembalikan ke awal. Kita tadi udah halaman 10. Lupa kita ada yang lupa di halaman 9. Berarti kita balik yang ini. Siapa yang Nak? Nah, itu gunanya. Jadi yang Ibu ajarkan di sini bukan hanya tentang ekonomi itu. Ibu ngajarkan kamu bagaimana kamu tampil di depan. Nah, ya di sini kita latihan dulu. Nanti kalau kita ada seminar kita mengadakan seminar di sekolah, nah, kamu bisa tampil nanti. Jadi moderator itu juga adalah keterampilan. Nah, bagaimana kamu membuka acara ya. Nah, kemudian menjadi presenter. Presenter itu yang presentasi namanya presenter atau presentator. Nah, kemudian notulen. Notulen itu tugas yang mencatat. Ya. Nah, mencatat apa saja yang misalnya apa yang ditanya, siapa yang bertanya, apa pertanyaannya, kelompok siapa yang bertanya, apa jawabannya. Nah, tuh ya, itu notulen. Nah, nanti juga kamu menjawab, siapa yang menjawab, mana cara menjawabnya. Oke ya Nak? Oke. Sambil menunggu kelompok 3 selesai membuat PowerPoint, masing-masing kelompok latihan untuk moderator. Ya, latihan juga sebagai presenter. Kemudian siapkan pertanyaan masing-masing. Masing-masing ya. Kelompok 2 nanti bertanya kepada kelompok 1 khusus materi tentang pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 4. Paham ya Nak? Nah, kemudian begitu juga kelompok 2 bertanya kepada kelompok 3 bertanya kepada kelompok 2 tentang materi soal nomor 5 sampai 8 ya. Ya Nak? Oke, kemudian juga nanti kelompok 1 bertanya kepada kelompok 3 nomor 9 sampai 12. Nah, oke. Buka. Siapa ambil nomor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu banyak basa-basi. Berdirinya kami di sini bukan tidak dikasih kursi, tetapi kami ingin presentasi. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Saskia sebagai moderator. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Alif Alabim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk membacakan hasil diskusi. Tugas kelompok 1, sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi Kabupaten Tanah Datar. Pertanyaannya, sebutkan sumber daya ekonomi yang dimiliki Kabupaten Tanah Datar. 1. Sumber daya alam, sumber daya manusia,
sumber daya modal, sumber daya skill, dan barang dan jasa. Sumber daya ekonomi Kabupaten Tanah Datar. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Tanah Datar? Apakah termasuk sumber daya yang langka atau tidak? Jelaskan jawabanmu. 1. Ada yang tidak langka dan ada yang langka. 2. Tidak langka lahan pertanian, perkebunan dan danau. Yang langka tambang emas, tambang minyak. 3. Bagaimana dengan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dimiliki Kabupaten Tanah Datar? Apakah termasuk sumber daya yang langka atau tidak? Jelaskan jawabanmu. 1. Ada yang tidak langka dan ada yang langka. 2. Tidak langka petani dan pedagang. Silakan suaranya. Yang langka ahli Perhatikan ke nuklir. depan. Nah, itu tandanya tidak menghargai. Yang Menghargai itu keempat, senilai. sebagian besar penduduk Tanah Datar tergolong tenaga kerja jasmani atau tenaga kerja rohani. Jawabannya ada tenaga kerja jasmani, ada tenaga kerja rohani. 2. Tenaga kerja jasmani, petani dan buruh. Dan tenaga kerja rohani, ustadz. Demikian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih oleh Alif Al-Habib. Baiklah, itu hasil diskusi kelompok kami. Kami memberikan sesi tanya jawab kepada kelompok 3. Mohon maaf, kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdal. Saya akan memberikan sebuah pertanyaan kepada kelompok 2. Kelompok 1, skill apa saja yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar? Oke, jelas yang ditanya skill apa saja yang terdapat di Tanah Datar. Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 2, yaitu skill apa saja yang terdapat di Tanah Datar. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman saya yang bernama Fitri Indiani. Pertanyaannya ialah skill apa saja yang terdapat di Tanah Datar? 1. Pengusaha kasur dan pengusaha batu bata. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Baiklah, itu jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 2 sudah paham? Baiklah, itu presentasi kami untuk hari ini. Kalau ada kesalahan itu dari teman saya, dan kalau ada lebihnya itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta hapus pada kelompok 1. Silakan kelompok 2, silakan maju. Kelompok 2, moderator, mulai. Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dipresentasikan oleh Habib Umara. Silakan Habib, mulai. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan diskusi kelompok 2. Baik. Sumber daya ekonomi Kabupaten Tanah Datar. 5. Bagaimana Yang lain, suara yang lain. mencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia di Kabupaten Tanah Datar? Apakah telah seimbang? Jelaskan jawabanmu.
modal yang dimiliki Kabupaten Tanah Datar? Jelaskan jawabanmu. 1. Ada yang tidak langka dan ada yang langka. Tidak langka seperti jembatan, gedung, sekolah, dan masjid. Yang langkanya itu jembatan layang. Soal ke-7, menurut wujudnya rangkaian dinas dan peralatan kantor termasuk modal abstrak atau modal konkret. Jelaskan jawabanmu. Termasuk modal konkret karena pakai dinas dan peralatan kantor dan dapat diraba dan dapat dirasakan manfaatnya. Soal ke-8, menurut jenisnya belanja pegawai termasuk capital good, money capital atau property capital. Jelaskan jawabanmu. Yaitu termasuk money capital karena belanja pegawai berupa uang. Sekian presentasi saya dan saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih sudah ucapkan kepada Habib Umara. Baiklah, selanjutnya sesi tanya jawab dibuka. Kepada kelompok 3, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 2. Baiklah, saya di sini akan memberi pertanyaan. Apa perbedaan capital good dengan money capital? Sekian, terima kasih. Perbedaan capital good dengan money capital. Silakan notulen mencatat pertanyaannya. Biar siapa yang menjawab? Silakan dijawab. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa perbedaan money capital dengan capital goods. Capital goods yaitu adalah modal yang berupa barang, contohnya meja, kursi. Kalau money capital adalah modal yang berupa uang. Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Tiga Data yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah kelompok 3 sudah puas dengan hasil jawaban dari kami? Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan aku buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Indra sebagai moderator dari kelompok 3. Ada tingkong makan terasi, jangan tingkong, ayo simak hasil presentasi kami yang akan dibacakan oleh Hayatul Fikri. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Tugas kelompok 3, sumber daya ekonomi. 9. Menurut sifat dan jangka waktunya alat-alat laboratorium seperti neraca, gerak ekspor, sertifikat, dan lain-lain termasuk pada fixed capital atau variabel capital. Jelaskan jawabanmu. Termasuk di dalam fixed capital karena tahan lama dan dapat dipakai berkali-kali produksi. 10. Menurut fungsinya jalan, jembatan dan lapangan penerbangan termasuk sifat kapital atau sosial kapital. Berikan alasan jawabanmu. Termasuk sosial kapital karena fungsinya dapat dimanfaatkan untuk Yang belakang belum karena suaranya itu tak ada menghargai yang di depan. masyarakat. Menurut sumber dari dan risikonya modal yang berasal dari pinjaman Pemda termasuk modal apa? Berikan alasan jawabanmu. Termasuk modal asing, asalnya modal dari pihak lain. 12. Bagaimana dengan sumber daya skill yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Datar? Apakah termasuk langka atau tidak? Berikan alasan jawabanmu. Tentu ada tidak langka, ada yang langka.
Yang langka pengusaha pembuatan atom. Yang tidak langka pengusaha makanan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hayatul Fikri telah membacakan hasil presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya sesi tanya jawab kami buka. Kepada kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 3 karena telah memberi kesempatan untuk bertanya. Kenalkan, nama saya Anissa Arfida Firdaus. Saya akan bertanya, sebutkan pengertian dan perbedaan modal lancar dan modal tetap dan berikan masing-masing satu contoh. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab kelompok 3. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 1. Bila kami akan menjawab pertanyaan tersebut, silakan dijawab oleh Febi Harini. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Model lancar yaitu model yang hanya bisa satu kali. Contohnya bahan bakar. Model tetap yaitu model yang bisa dipakai beberapa kali. Contohnya mesin-mesin. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya itu hasil presentasi dari kelompok 3. Saya sudahi dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli gulai. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Nah, oke, tadi kita sudah melakukan kegiatan inti ya. Semuanya di kegiatan inti, ibu tanya, kamu yang bekerja Pak, atau ibu yang bekerja? Berarti siswa yang bekerja. Ada siswa yang tidak bekerja. Dalam pembagian tugas ada siswa yang tidak dapat tugas, nak? Tidak dapat semuanya. Oke. Berdasarkan hasil kerja kalian tadi, kalian presentasi, kalian tugas individu, alhamdulillah Ananda sudah memahami apa itu kelangkaan, ya. Nah, kemudian yang lebih khususnya lagi, bagaimana kelangkaan, bagaimana sumber daya yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Nah, kita sebagai warga kita harus tahu apa sumber daya yang ada di daerah kita. Sebab yang akan menggunakan kita, yang akan memakai kita, yang akan memproduksi kita sendiri juga. Jadi langka atau tidak langkanya itu tergantung kepada kita sebagai masyarakat. Itu gunanya kita mempelajari ini. Nah, oke. Kemudian, nah ibu akan masuk ke kegiatan penutup. Ya, kegiatan penutup yang pertama yaitu menyimpulkan. Nah, nanti ibu tanya kelompok 1, 2, 3 menyimpulkan. Silakan kelompok 1. Apa kesimpulan kita hari ini? Kita hari ini kasih ya. Kita dapat mengetahui sumber daya ekonomi yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Salah satunya apa? Sumber daya alam, danau, pertanian dan peternakan. Nah, oke. Bagaimana yang lain? Oke. Silakan kelompok 2. Apa kesimpulannya? Ada yang alam, ada yang tidak, ada yang tidak langka. Yang langka adalah tambang minyak dan yang tidak langka adalah pertanian. Nah, oke. Kita berikan aplaus buat kelompok 2. Kelompok 3 membuat kesimpulan. Yang termasuk dalam sumber daya modal yaitu gedung, rumah sakit, sekolah, masjid dan lain-lain. Nah, kita berikan aplaus buat kelompok 3. Oke. Kita akan masuk kepada evaluasi. Nah, berupa kuis singkat, nah. Ibu tanya untuk kelompok 1. Ada berapa sumber daya ekonomi? 5. Sebutkan salah satu. Sumber daya alam. Oke, kita berikan aplaus. Selanjutnya kelompok 2. Sebutkan 2 lagi sumber daya. Sumber daya manusia dan modal. Oke, kita berikan aplaus. Lanjut kelompok 1, kelompok 3 siapa yang jawab? Nah, apalagi 2 lagi? Yaitu skill, barang, dan jasa.
Nah, oke, kita berikan aplaus untuk semua kelompok. Oke, kita sudah selesai kegiatan menyimpulkan, sudah selesai evaluasi. Kemudian kita masuk refleksi. Refleksi kita ingin menilai kekurangan atau kelebihan dari metode kita ini. Sekarang bertanya, dengan metode ini keterampilan apa saja yang kamu miliki? Kelompok 1 Kita bisa untuk presentasi. bisa presentasi. Apalagi kelompok 2 Dapat membuat PowerPoint. dapat membuat PowerPoint. Kelompok 3 Mengerjakan pekerjaan dengan kelompok. dengan kelompok. Masih ada yang lagi kelompok 1? Belajar membagi tugas. Belajar membagi tugas. Kenapa membagi tugas? Supaya cepat selesai. Nah, itu supaya tidak tumpang tindih. Nah, kalau misalnya satu orang mengerjakan nomor 1, semuanya jangan nomor 1, bisa nomor 12 terselesaikan. Nah, gunanya. Nah, sekarang penilaian sikap, refleksinya. Sikap apa yang sudah kalian miliki dengan belajar hari ini? Berani tampil, kerja sama, percaya diri, oke. Yang belum, yang rasanya belum kamu miliki, maksudnya masih kurang yang kamu lakukan tadi. Nah, kurang memperhatikan, kurang menghargai. Nah, contohnya teman di depan kalian masih ribut. Saya nggak bisa diperbaiki. Alhamdulillah, semoga bisa tercapai. Yang materi ini kita sudah selesai hari ini ya nak. Nah, nanti kalau untuk lebih detailnya kita misalnya untuk penelitian segala macamnya nanti ada di bagian-bagian terakhir. Nanti di bulan November nanti akan kita coba melakukan penelitian. Sekarang teori kalian kuasai dulu. Nah, kemudian untuk informasi minggu depan kita akan melanjutkan tentang biaya peluang masalah pokok ekonomi. Kemudian seperti biasa nanti materi akan ibu kirim melalui WA. Nah, tolong dibaca, kemudian lakukan tes. Di dalamnya ada soal, di belakangnya ada kunci jawaban. Jadi sebenarnya kamu bisa belajar sendiri. Nah, tapi supaya nilai kamu bagus, jangan dilihat dulu kunci jawaban. Kamu jawab dulu, kemudian periksa dengan kunci jawaban. Kemudian baca kembali, ulang lagi tesnya. Nah, sehingga nanti kamu akan mendapat nilai di atas 80%. Tandanya kamu sudah menguasai materi. Oke, berarti kita sudah selesai materi kita hari ini. Nah, sebagai tanda syukur kita kepada Allah, kita tutup hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Tolong tugas